Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas satu video ya. Salah satu ceramahnya Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Beliau ini adalah Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur ya. Dan juga merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia ya, untuk Provinsi Jawa Timur. Ada sebuah statement yang cukup menarik dari apa yang akan disampaikan. Akan saya putarkan di sini mengenai statement yang disampaikan oleh beliau, yaitu dalam rangka untuk mempertanyakan barangkali atau mengetahui keabsahan dari nasabah Alawi itu sudah cukup melalui syuhra dan istifadhah, kemudian kita mengikuti ulama-ulama Nusantara yang dari dulu sampai sekarang itu meyakini atau mempercayai bahwa nasabnya Ba'lawi itu adalah nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ini cukup? Nah, sambil nanti kita akan ulas, kita akan urai mengenai statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin ketika beliau itu ditanyai tentang polemik nasab Ba'lawi yang sampai saat ini itu belum beres ya. Yang kemudian kita putarkan, kemudian kita kritisi ya satu persatu dari apa yang disampaikan oleh beliau ya. Saya pribadi daripada mengurus nasab lebih senang memperbaiki nasib. Tapi karena ini forum ilmu, forum di dalam kajian, ketika ada pertanyaan ya saya jawab sesuai dengan ilmu yang saya ketahui tentang fikih. Ya, jadi begini. Ada beberapa hal itu diperlukan sebuah saksi. Ya. Misalnya apa? Ada pembunuhan, harus ada saksi. Ya. Kemudian hutang piutang, harus ada bayinah. Apa bayinahnya? Tulisan. Makanya di dalam Al-Quran itu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman falyaktub. Faktubuh. Nah, faktubuh Kiai. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh gitu. Ketika kalian ada itu utang piutang, maka tulislah. Gitu. Terus kalau ada transaksi hutang piutang, tulis. Nanti kalau ada sengketa, tulisannya itu yang menjadi saksi. Betul. Jadi kalau di dalam masalah pembunuhan misalnya ada saksi. Ya. Kalau di dalam masalah sengketa hutang piutang itu ada catatan tulisan. Ya. Nasab, syaratnya itu bukan saksi, bukan catatan tulisan. Ya. Bukan itu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah asyukrah wal istifadhah. Syaratnya itu orang semua tahu kalau itu adalah putranya bapak ini. Kalau itu nunggu saksi, Pak, siapa yang mau menyaksikan ada orang melahirkan kecuali ibu kita? Kalau kita cukup menggunakan syuhra dan istifadhah, atau ngapain para ulama-ulama nasab itu menyusun kitab-kitab nasab? Ada Muntaqilah At-Talibiyah, ada Maqatilut Talibiyin, ada Bahrul Ansab, ya kan? Kemudian ada kitab Al-Fahri, Al-Majdi, Al-Asili, kemudian Lubabul Ansab, para ulama-ulama misalkan seperti Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri punya kitab Jamharatul Ansab. Kemudian juga ulama-ulama yang lain, ngapain mereka itu menuliskan kitab-kitab nasab? Apa perlunya, apa untungnya, apa kebutuhannya kalau kita itu hanya mencukupkan diri dengan syuhroh dan istifadhah. Oke lah, untuk nasab yang dekat itu bisa-bisa saja misalkan Gus Dur
Gus Dur itu terkenal sebagai cucunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya meskipun tidak dicatat, semua masyarakat itu tahu. Semua masyarakat itu kenal. Semua masyarakat itu, kalau tidak semua ya mayoritas lah. Mayoritas masyarakat itu tahu. Tidak perlu catatan. Kalau sekarang. Tapi bayangkan, ya bayangkan ketika setelah 500 tahun kemudian. Nah, apakah orang-orang itu tahu bahwasanya Gus Dur itu adalah cucunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ya nggak bakalan tahu, Pak. Nggak bakalan tahu. Kenapa? Karena tidak ada catatan. Nah, sehingga itulah kepentingan akan adanya catatan. Apalagi ini, apalagi. Leluhurnya Ba'lawi, Ali bin Abu Bakar As-Sakron, leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu para imam. Para imam, para ulama-ulama yang sangat terkenal. Para imam-imam, tidak hanya imam yang biasa, tidak hanya ulama yang biasa, mereka itu adalah al-a'immatul mujtahidin. Semuanya itu adalah para imam-imam yang sampai kepada derajat ijtihad. Nah, kurang luar biasa apa seperti itu. Namun sayangnya dari ketika kita menelusuri kesejarahannya saja, jangan dulu nasab lah. Kesejarahannya saja itu tidak ditemukan, tidak didapati. Lalu apakah cukup dengan syuhra dan istifadah bahwasannya Ubaidillah imam nih, seorang imam mujtahid ini adalah seorang imam mujtahid yang memiliki banyak guru, memiliki banyak murid, menyebarkan keilmuan di mana-mana, sementara tidak bisa dibuktikan sama sekali. Itu namanya apa itu? Kalau bukan hoax, kalau bukan sejarah cangkokan, kalau bukan sejarah yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin. Nah, misalkan ya, kita menelusuri kesejarahan dari Wali Songo aja misalkan ya. Wali Songo Sunan Ampel misalnya ya. Kalau kita hanya cukup menggunakan syuhrah dan istifadah untuk mengetahui leluhur dari Sunan Ampel, apakah cukup? Makanya di sini ada orang yang memiliki pendapat bahwa Sunan Ampel itu adalah seorang habib gitu kan. Kemudian yang lain itu tidak, beliau bukan keturunan dari Habib Ba'lawi, bukan gitu, tetapi beliau itu adalah keturunan dari Aceh gitu. Ini misalnya gitu ya. Tidak akan muncul seperti itu. Kalau apa? Kalau kita hanya cukup menggunakan syuhrah dan istifadah sebagai bukti atau dalil yang kuat dalam fikih untuk menunjukkan leluhur-leluhurnya. Berarti dari sini ada kekurangan dari syuhrah dan istifadah itu. Apa kekurangannya? Ya untuk melacak dari nama-nama leluhur-leluhurnya para keturunan Ba'lawi ini, khususnya adalah tentang Ubaidillah, kemudian anaknya Alwi, kemudian anaknya Muhammad, kemudian anaknya yang bernama Alwi, kemudian anaknya yang bernama Ali, dan seterusnya. Itu akan kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada catatan. Terus syuhrahnya dari mana? Syuhrahnya dari mana? Toh untuk membuktikan keberadaan dari Ubaidillah serta anak-anaknya itu sampai ke generasinya Al-Faqih, Al-Muqaddam itu saja sulit. Syuhrahnya dari mana? Bukti tertulis saja tidak ada. Untuk membuktikan kesaksian saja tidak ada. Beda dengan masalah syuhrah yang menunjukkan akan generasi yang dekat. Nah, itu mudah. Misalkan tadi itu yang saya contohkan, Gus Dur itu adalah cucunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Kiai Haji yang nama ayahnya itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian beliau merupakan putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kan mudah. Kenapa? Karena generasinya dekat. Dan sampai saat ini kita bisa mendengarnya, mengetahuinya, meskipun tanpa ada catatan. Kan gitu. Tapi ini persoalannya adalah persoalan nasab yang jauh. Persoalannya ini adalah persoalan nasab yang jauh 1000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana untuk bisa memverifikasi kebenaran dari nasab itu kalau bukan dari catatan? Ya bukti arkeologi gitulah. Ada atau tidak? Kan nggak ada. Sampai sekarang itu. Makamnya saja, makamnya Ahmad bin Isa yang ada di mana? Di Hadramut. Itu baru muncul kapan?
Abad ke-9, bahkan abad ke-9 saja itu belum muncul. Dan itu pun melalui kasyaf, melalui ronsen kuburan. Ya kan, di sana dalam kitab Fathur Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, di mana sekarang dan Habib Umar Sahibul Hamra itu meninggal pada tahun 889. Sekarang ini walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, lokasi kuburannya saja tidak diketahui loh. Tidak diketahui. Nah, terus selama sekian ratus tahun kemana itu makamnya? Nah, makamnya kemana? Kemudian juga proses untuk mengetahui nisan tersebut itu, ya, mengetahui kuburannya itu juga adalah melalui ronsen gitu loh. Lalu apakah hal yang seperti ini dipercaya begitu saja, sementara nasabnya Ba'lawi, nasabnya para habaib itu adalah nasab yang paling sahih sedunia gitu kan? Gimana? Aduh, Pak Kiai, lanjut. Istri saya kan lahir, alhamdulillah 5 kali, selamat semua. Ya, melahirkan. Suatu kali ketika istri saya melahirkan, saya dipanggil sama Bu Bidan, dimarahi sama Bu Bidan. Ya. Lihat ini Pak, ibu itu kalau melahirkan menderita, sampai enak-enak kok, cuma bisa buat kok. Saya cuma, kalau dimarahi perempuan diam saja Pak. Saya dimarahi Bu Bidan cuma diam. Tapi saya membatin, ini istri kita ini merasa sakit ketika melahirkan. Nanti kalau sudah nyampe ke rumah, lupa lagi dengan kejadian itu. Buktinya kan sampai 3 kali kelahiran, 4 kali lahir ya. Semoga istri saya tidak mendengarkan. Jadi, untuk masalah kelahiran anak, itu syaratnya bukan saksi, bukan catatan, bukan tulisan. Nah, sekarang yang ramai perdebatan, itu habaib diminta tulisan, catatan sezaman. Dulu belum ada dukcapil, dukcapil itu. Dinas Kependudukan dan Catatan. Kalau dulu ada beres kan, dulu nggak ada itu. Karena memang sudah dicukupkan syarat anak itu putranya bapak ini cukup dengan populer, orang tahu semua. Gitu. Makanya saya, guru-guru saya jelek-jelek begini murid. Cukup dengan populer katanya. Atau ya kalau nasabnya bukan nasab paling sahih sedunia, masa ini nasab yang paling sahih sedunia untuk mencari sesosok Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Masa nggak ketemu sih? Nasab paling sahih sedunia loh, bayangkan nih teman-teman ya. Nasab paling sahih sedunia, bukan nasab yang biasa-biasa saja, enggak. Nasab yang paling sahih sedunia ini. Ya, nasab paling sahih sedunia, bahkan ijma para ulama, kesepakatan, konsensus para ulama mengenai keabsahan dari nasab tersebut itu sudah terjadi. Masa nyari satu nama aja nggak bisa? Mencari biografi dan kesejarahan dari siapa namanya Imam Ubaidillah saja nggak bisa. Berarti bukan paling sahih sedunia dong. Toh ketika dikonfirmasikan sejarah-sejarah yang dituliskan oleh tokoh-tokoh Ba'lawi dengan karya-karyanya yang lain, itu nggak terkonfirmasi loh. Contoh seperti Muhammad Sahib Mirbat, Muhammad bin Ali Khalil Qasam itu yang dikenal dengan Muhammad Sahib Mirbat. Mana kebesaran namanya, ya kan? Kemudian popularitasnya, kemudian murid-muridnya, karya-karyanya. Bahkan dari keturunan Muhammad bin Ali Sahib Mirbat itu sendiri mengakui bahwa leluhurnya ini bukan ulama. Muhammad bin Ali Sahib Mirbat itu bukanlah ulama. Gitu loh. Jadi apakah cukup dengan menggunakan syuhrah dan istifadah, meskipun itu baru dimulai pada abad ke-9 Hijriah sampai sekarang, lalu itu cukup untuk membuktikan keabsahan dari nasab yang paling sahih sedunia tersebut itu? Kan nggak bisa. Gimana ini Bapak ini? Ya, gimana? Aduh, lanjut. Cuma kalah ganteng sama kalau pinter gitu aja. Dan kalah segala-galanya kalau dengan Gus Kausar. Sebenarnya tahun ini mengusahakan Gus Kausar datang, tetapi karena itu tingkat level nasib masih berpegang pada fikih ini. Bahwa saya, kiai saya masih berpegang pada fikih ini. Berarti mafhumnya untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan itu tidak berpegang pada fikih. Terus berpegang pada apa?
Berpegang pada apa? Nah, kemudian juga untuk mengenai syuhrah dan istifadahnya itu berlaku pada nasab yang kayak gimana? Apakah nasab yang jauh? Apakah nasab yang dekat? Atau bagaimana ini? Ini sama-sama berpegangan dengan fikih loh. Jadi seolah-olah ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak berpegang kepada fikih. Dan syuhrah dan istifadah menurut para ulama nasab itu ya ada syaratnya. Syuhrah dan istifadah yang dapat diterima di kalangan para ulama nasab itu adalah syuhrah dan istifadah al-qadimah. Syuhrah qadimah, istifadatun qadimah. Bukan hadithah, bukan yang baru. Dan juga yang mengisbatkan nasab Alawi itu yang bernama Said Mahdi Ar-Rajai itu mensyaratkan bahkan bahwa syuhrah dan istifadah itu harus di seluruh generasi loh. Harus di seluruh generasi. Nah, sementara untuk Balawi itu sendiri, kapan? Apakah syuhrah dan istifadahnya itu di seluruh generasi? Kan nggak ada. Kalau nggak ada terus gimana? Apakah itu diakui atau diterima dalam ilmu nasab itu sendiri? Itu kan sudah jelas, bahkan mayoritas kitab nasab itu menguraikan hal yang demikian. Gitu loh. Makanya ya, sama-sama berpegangan kepada fikih. Kemudian dalam ilmu nasab itu pun juga lebih ketat tentunya ya daripada fikih. Dan syuhrah dan istifadah itu diuraikan secara detail, secara lebih detail oleh para ulama-ulama nasab dalam buku-buku mereka. Ya kenapa sih takut amat itu sama buku sezaman, sama kitab sezaman? Seolah-olah kitab sezaman itu adalah satu momok yang sangat menakutkan gitu. Ya kan? Dan kemarin juga diuraikan, dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai manuskrip itu. Yang katanya manuskrip itu membuktikan bahwa tokoh yang bernama Ubaidillah itu benar-benar adalah seorang rawi gitu ya. Ya padahal tidak terkonfirmasi dalam buku-buku hadis, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Rijalul Hadis, para perawi-perawi hadis. Terus mau kayak gimana? Tetap aja memaksakan bahwa nasab tersebut adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah demikian? Kan nggak gitu juga, Pak Kiai. Coba kita lanjutlah. Itu syarat yang menyatakan bahwa Sayyid Ubaidillah, putranya Sayyid Muhajir, Ahmad Muhajir, populer di kalangan ahli nasab itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya meskipun 500 tahun gitu ya. Lanjut. Nah, sementara kiai-kiai yang mempertanyakan itu minta data. Mana catatan sezaman? Baru ada 550 tahun setelahnya. Kalau memang begitu, tolong kita minta catatan juga. Rasulullah punya putra Sayyid Qasim. Terus bawa Rasul gitu kan untuk melegitimasi akan kebenaran nasabnya Balawi bahwa Rasulullah putra-putranya Rasulullah Sayyid Qasim gitu kan itu ada atau enggak catatan sezaman. Terus riwayat-riwayat hadis itu mau dikemanakan? Riwayat-riwayat hadis, kemudian asbab nuzulil al-wahyi atau Al-Quran ya mengenai inna sya'ni akahwal abtar itu dikemanakan? Itu kan riwayat-riwayat berkesinambungan, kan bisa dibuktikan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam data-data eksternal itu pun juga ada banyak bahkan untuk data sezaman untuk Nabi Ibrahim itu ada, yaitu apa? Bukti adanya jejak kakinya Nabi Ibrahim itu kan bukti sezaman. Ka'bah itu pun juga bukti sezaman. Gimana? Demi untuk melegitimasi akan kebenaran nasab Balawi yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung bawa-bawa nama Rasulullah. Ini apa-apaan gitu kan? Aduh, Masya Allah. Coba lanjut. Nah, Sayyid Ibrahim, mana catatan sezamannya? Tidak ada. Rasulullah putranya Sayyid Abdullah, ibunda Nabi adalah Sayyidah Aminah. Mana catatannya? Tidak ada. Giliran yang lain tidak dipermasalahkan. aduh ampun, Pak Kiai. Nah itulah yang disebut dengan syuhrah dan istifadah bahwa Rasulullah memiliki seorang putra yang namanya Qasim.
memiliki seorang ayah yang namanya Said Abdullah, memiliki seorang ibu yang namanya Sayyidah Aminah, memiliki seorang istri yang namanya Sayyidah Khadijah. Nah itu baru syuhra dan istifadah. Tidak ada satupun orang yang menentang. Gitu loh. Beda dengan nasabnya Ba'alawi lah. Gimana mau menyamakan? Ya, mau membawa-bawa nama Rasulullah, keluarga Rasulullah, orang tua Rasulullah, putra-putra Rasulullah, demi untuk melegitimasi kebenaran dari nasab Ba'alawi. Waduh, gimana ini Pak Kiai ini? Waduh, lanjut. Ini dipermasalahkan. Kok jadi tegang semua ini, kenapa ini? Apa wajah saya menakut? Haruskan. Ada catatan tidak diharuskan. Maka sekali lagi, Berarti kalau nggak punya catatan ya sudah, jangan ngaku cucu Nabi. Gitu kan? Toh sampai sekarang nggak terbukti kan, baik secara catatan, apalagi DNA gitu kan. Ya udah. Terus saya berpegang pada fikih. kami juga berpegang pada fikih, berpegang juga pada ilmu nasab, ya. Apalagi misalkan dari nakobah-nakobah itu, yang kita lihat itu argumentasinya. Apakah argumentasinya kuat, kokoh atau tidak? Ya jangan-jangan seperti kemarin gitu, Said Mahdi Rojai, Ibrahim bin Mansur, Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, ataupun yang lainnya. Jangan-jangan seperti itu nanti. Itu kan tidak ada argumentasi yang kuat untuk menunjukkan akan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun membuka pintu lebar-lebar kepada siapapun untuk mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, saya rasa sudah cukup inilah, udah panjang lagi nih ya. Jadi itulah poin yang dapat kita simak dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin, Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Begitu juga dengan sekaligus beliau itu juga Ketua apa tadi itu? Saya jadi lupa ini. Ketua Komisi Fatwa untuk MUI Jawa Timur juga. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari awal ya bermanfaat dan memberikan edukasi bagi masyarakat, pencerahan bagi masyarakat, bagi saudara-saudara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.